Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Saura Bilarese dengan NIM 192231012. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai literatur review terkait jurnal Development and Validation of Food Frequency Questionnaire Screener Software for Sodium Intake Among Palestinian Population. Baik, pada slide ini dijelaskan mengenai identitas jurnal yang saya review dengan judul jurnal yaitu Development and Validation of Food Frequency Questionnaire Screener Software for Sodium Intake Among Palestinian Population yang ditulis oleh Razan Awad dan tim yang diterbitkan pada tahun 2024 di jurnal PMC Nutrition. Topik utama dari jurnal ini yaitu pengembangan dan validasi terkait instrumental digital berbasis gambar untuk menilai konsumsi natrium di masyarakat Palestina. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan perangkat Luna FFQ yang dapat digunakan untuk menilai asupan natrium secara cepat, efisien, dan akurat. Peneliti juga ingin memvalidasi hasil FFQ ini dengan metode standar yaitu 20-hour unary sodium dan 3D dietary record. Nah, subjek penelitiannya adalah dewasa muda, berusia 18-40 tahun yang sehat, tidak memiliki riwayat penyakit ginjal, hipertensi, atau kondisi lain yang mempengaruhi kadar natrium tubuh. Jumlah sampel awal adalah 81 orang, tetapi setelah proses eksklusi data urin yang tidak valid, hanya 57 sampel yang dianalisis. Selain itu, dilakukan juga uji tes-retest pada 22 peserta dengan jarak waktu 10 hingga 14 hari untuk menilai reliabilitas alat ukur. Penelitian ini menggunakan desain metodologis atau validation study yang terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, pengembangan FFQ digital berisi 41 item makanan yang dikelompokkan ke dalam 9 kelompok makanan khas Palestina. Kedua, dilakukan validitas isi oleh panel ahli yang terdiri dari 4 ahli gizi dan 3 peneliti. Yang ketiga, uji reliabilitas internal dan eksternal dilakukan menggunakan metode tes-retest. Dan yang keempat, uji validitas kriteria dengan cara membandingkan hasil FFQ terhadap nilai natrium dari urin 24 jam dan catatan makanan 3 hari. Sampel diambil menggunakan convenience sampling karena keterbatasan akses partisipan selama penelitian. Data dari FFQ diproses secara otomatis melalui software yang menghitung jumlah sodium berdasarkan frekuensi konsumsi dan foto porsi makanan. Data dari 3D recall dikonversi dari gram menjadi miligram natrium menggunakan PELNAT database, sedangkan data dari urin 24 jam diuji di laboratorium untuk mengetahui kadar natrium aktual per hari. Kemudian analisis yang dilakukan menggunakan SPSS versi 26 menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, korelasi Pearson, dan Brand-Altman plot untuk melihat bias antar metode. Selain itu dilakukan pula ANOVA untuk melihat hubungan antara perilaku konsumsi garam dengan hasil asupan natrium. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik box plot yang membandingkan ketiga metode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FFQ software ini memiliki validitas kuat dan reliabilitas yang sangat baik. Korelasi antara FFQ dan urin 24 jam adalah R sama dengan 0,6, sedangkan antara FFQ dan 3D recall adalah R sama dengan 0,3. Untuk reliabilitas tes retest, nilainya mencapai R sama dengan 0,77 yang berarti hasil pengukuran cukup konsisten ketika diulang. Beberapa kelebihan metode ini adalah yang pertama, penggunaan foto porsi membuat estimasi jumlah makanan lebih akurat. Kedua, format digital memudahkan pengisian dan mempercepat analisis. Ketiga, alat ini juga dapat digunakan untuk self-monitoring oleh masyarakat. Namun kekurangannya, metode ini masih membutuhkan perangkat digital dan bergantung pada kemampuan responden dalam mengingat konsumsi hariannya. Selain itu, ukuran sampel yang kecil pada uji reliabilitas membatasi generalisasi dari hasil. Beberapa potensi bias yang mungkin terjadi antara lain recall bias, yaitu responden lupa makan yang dikonsumsi, sampling bias karena teknik convenience sampling, dan social desirability bias, di mana responden cenderung melaporkan pola makan yang lebih sehat. Untuk mengurangi bias ini, peneliti menggunakan foto porsi makanan, validasi oleh ahli, serta triangulasi metode, yaitu menggabungkan FFQ, 3D recall, dan hasil urin. Hasil utama menunjukkan bahwa rata-rata asupan natrium berdasarkan urin adalah 2274 mg per hari, FFQ 2973 mg per hari, dan 3D recall 3236 mg per hari. Dengan demikian, FFQ sedikit melebihkan estimasi, tetapi hasilnya tetap signifikan dan konsisten. Analisis ANOVA juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kebiasaan menambahkan garam dengan peningkatan kadar natrium. Secara umum, alat ini dinilai efektif dan valid sebagai metode penilaian konsumsi natrium.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa FFQ software berbasis fotoporsi valid dan reliable untuk menilai konsumsi natrium. Metode ini dapat menjadi alternatif praktis dibandingkan FFQ manual tradisional. Sebagai sarannya, peneliti selanjutnya diperlukan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan beragam, serta dikembangkan untuk kelompok usia lain seperti anak-anak dan lansia. Implikasinya, FFQ digital ini dapat digunakan oleh tenaga kesehatan masyarakat untuk memantau konsumsi natrium secara mandiri. Selain itu, penelitian ini membuka jalan bagi pengembangan alat asesmen diet otomatis berbasis teknologi yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama SDGs poin 2 dan poin 3, yaitu Zero Hunger dan Good Health and Well-being. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.